kasih Ketua Moderator, Ketua Sidang Seminar ya, Dr. Herlambang yang memang menggeluti bidang ekonomi politik ya. Yang kedua, terima kasih kepada narasumber nih, Mas Riwanto nih lama nggak ketemu ya. Tuh ketemu-ketemu jenggotnya putih sama dengan saya juga nih putih nih, cuman nggak tumbuh. Ada Mbak Wiwi Fitri ya, sudah beberapa kali ketemu dan yang spesial ini ada senior saya ya, Pak Arslan Harahap ya. Ada masih Pak Arslan? Jadi Pak Arslan ini adalah penggagas dari menulis buku berseri yang ribuan halaman dari Bung Hatta ya. Saya ingat betul pada waktu di LP3S kita nongkrong, Pak Arslan bilang gini kepada teman-teman rekan-rekan Sumbar ya, Sumatera Barat. Daripada bikin patung Bung Hatta, lebih baik bikin bukunya, itu legendaris dan pemikirannya luar biasa. Dan Bung Hatta sudah berpikir jauh ke depan, sebagai contoh Eropa itu akan bersatu. Itu satu bangsa yang perkelahiannya sangat kencang ya dan frekuensinya tinggi, nanti akan bersatu dan terjadi sekarang ya. Nah, ini bentuk pemikiran Bung Hatta yang luar biasa ya. Dan di sini ada tokohnya Pak Arslan yang masih gemuk, kita belum turun-turun berat badannya itu. Jadi dan dilanjutkan oleh Pak Ismit sekarang. Pak Ismit mendukung lanjutannya dari 10 menjadi 14 mungkin ya. Ada Wijanarkon yang tekun sekali ya. Sangat tekun dan pagi-pagi sudah ke LP3S menekuni buku ya. Saya kejar, saya goes, udah lari ke LP3S dia ya. Dan ini hasil upaya teman-teman. Tapi begini, saya ingin menyampaikan mungkin 7 menit. Mengapa ini penting ya? Nah, di konstitusi itu, di konstitusi dari pembukaan sampai batang tubuh itu sangat kaya dengan butir-butir pemikiran Bung Hatta dan memang dialah founding fathers-nya ya. Jika berkenan, saya mohon ingin menyampaikan slide ya. Slide-nya panjang tapi akan saya baca sedikit saja ya. Boleh, Bro. Oke. Bisa ya? Ini sudah kelihatan ya? Sudah, Bro. Ya. Oke, jadi kesejahteraan di dalam konstitusi itu luar biasa, sangat banyak ya. Mulai dari pembukaan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, mengapa itu penting? Karena dominan atau bahkan hampir keseluruhan dari pemikiran Bung Hatta itu ada dalam konstitusi ya. Ya, tentang kesejahteraan yang harus diwujudkan ya. Contohnya ya di pembukaan undang-undang. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa ya, bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi konstitusi itu tujuannya tuh apa namanya, mendirikan bangsa, tujuannya saya kira yang utama dua ya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dan kesejahteraan umum itu di dalam Undang-Undang Dasar batang tubuhnya yang langsung maupun tidak langsung banyak ya. Lanjut saja. Saya mencatat setidaknya ada 8 dimensi, 8 aspek ya. Yaitu tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan umum ya, yang itu dipengaruhi pemikiran Hatta adalah aspek kedaulatan rakyat pasal 1 ayat 2 ya. Pasal 11 ayat 2 itu perlindungan rakyat. Pasal 23 ayat 1 keuangan negara ya. Pasal 27 tentang penghidupan pekerjaan ya, menyediakan pekerjaan dan penghidupan rakyat. 28H ini jaminan kesehatan dan sosial, ini hasil amandemen, tetapi ini perwujudan atau sublimasi derivasi dari sebelumnya ya. Kemudian pendidikan dan kesehatan, kekayaan alam untuk rakyat dan pasal 33 dan pasal 34 membebaskan kemiskinan ya. Itu semua pasal-pasal itu pengaruh Hatta sangat besar dan uraian dari seluruh tentang kesejahteraan umum ini ada di buku Bung Hatta itu yang saya pegang sekarang ini. Saya kira langsung ke bab terakhir ya sebagai kesimpulan ya. Lanjut, naik ke atas. Ya, lanjut ya, biar cepat ya, karena lebih banyak. Lanjut. Ya, ini sekarang. Nah, dari 8 dimensi itu, saya menjelaskan banyak, ini panjang sekali dan menghasilkan satu buku ya, Ekonomi Konstitusi dan Pancasila yang saya tulis ya dengan teman-teman. Sekarang apa masalahnya Bapak Ibu sekalian? Ya, yang itu saya kira masih jauh dari cita-cita Hatta. Untuk pasal 1 ya, yaitu tentang kedaulatan ekonomi, dimensi yang pertama. Ya, kedaulatan itu ekonomi menurut saya masih jauh berada di
tidak berada di tangan rakyat. Ya. Kedaulatan rakyat politik diwujudkan dalam demokrasi. Walaupun sekarang demokrasi mundur, ya, tetapi saya membahas ini aspek ekonomi dan kemakmuran. Ya. Mengapa? Karena Bapak Ibu sekalian, tingkat kesenjangan kita itu rakyat belum berdaulat dalam bidang ekonomi. Ya. Indonesia termasuk negara yang paling senjang di muka bumi bersama 3 negara lain, yaitu Rusia, Thailand, dan India. Di Rusia masih lumayan, walaupun senjang, kereta bus gratis, ya enggak, sekolah gratis, semua gratis. Nah di Indonesia itu problem ya. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau mengukur kesenjangan dari BPS itu indeks Gini rasio, nah itu data itu tidak salah ya. Tapi yang diukur itu kan cuma golongan menengah dan bawah, sehingga itu tidak menunjukkan kesenjangan yang tinggi. Kemudian yang kedua ya, yaitu bagaimana kita dari perjanjian-perjanjian internasional harus menguntungkan. Nah, pada masa Orde Baru itu lalai ya. Banyak sekali ya kelemahan-kelemahan, di antaranya yang paling vulgar adalah yaitu perjanjian tambang emas Freeport ya. Itu perjanjiannya tembaga tapi uranium macam-macam itu dikeruk emas dikeruk ya, dikeruk tembaga-tembaga lain yang ada di situ dikeruk ya. Nah, lanjut ya. Nah, yang lain lagi, masih yang kedua tadi, saya ingin menambahkan, saya pernah ikut wakil presiden, waktu itu saya sebagai pimpinan Komisi 6, ya, bertemu dengan hampir 30 masyarakat Jepang. Itu semuanya, hampir semuanya itu minta perpanjangan kontrak gas, ya, kontrak minyak. Ya. Dan itu sudah diijon sejak lama, dan karena kontrol check and balance itu kurang, itu banyak sekali KKN. Dan sekarang banyak tambang-tambang nikel dan seterusnya tidak dikontrol oleh DPR, karena DPR-nya sekarang yes man seperti DPR Orde Baru. Ya. Lanjut ya, ini terakhir ya, 2 terakhir yang berikutnya. Nah, ini sistem keuangan. Bapak Ibu sekalian, zaman Pak Harto itu anggaran cuma 80-70 triliun, sekarang 3.000 triliun. Tapi penuh hutang, punya masalah 2. Indonesia itu punya masalah 2 dengan anggaran itu untuk rakyat mestinya. Masalah pertama penerimaan, masalah kedua adalah pengeluaran. Pengeluarannya sangat boros ya, dan luar biasa boros ya. Dan penerimaan itu punya masalah, tax ratio-nya sangat rendah, kalah dengan Vietnam, Indonesia cuma 8%, Vietnam 17%, Thailand 18%. Ya, dan karena itu dengan demikian maka utang, sehingga Presiden Jokowi ini akan mewariskan ya, kira-kira dalam data saya 10.000 triliun. Dan itu kalau Bapak Ibu sekalian googling dalam statement saya, Rahbini Joko Widodo 10.000 triliun, nah itu keluar banyak puluhan. Ya. Itu kritik saya terhadap anggaran yang sebenarnya punya masalah berat sehingga mengurangi kemampuan untuk mensejahterakan masyarakat. Lanjut, terakhir. Kemudian keempat, aspek kesempatan kerja ini lah ya. Jadi pemerintah itu ya fokus infrastruktur, tapi pengembangan untuk menyediakan kesempatan kerja kepada rakyat itu ini pasal yang dilalaikan ya, pasal 27 ayat 2 ya. Sama sekali tidak disentuh ya. Kalau di Jerman ya, waktu bergabung dengan Jerman Timur, Jerman Barat, pabrik-pabrik yang tidak dipakai atau bangkrut diserahkan kepada investor, silahkan yuk kelola, ambil gratis ya, tapi dengan syarat satu, tidak boleh membuang tenaga kerja, melempar tenaga kerja keluar. Ya. Nah, sementara di kita ya itu 95% dari produk-produk di Bukalapak, Tokopedia itu impor semua, dan itu menggusur usaha-usaha kecil dan kesempatan kerjanya. Ya. Nah, kelima perumahan ya. Perumahan ini juga dulu ada perumahan rakyat digagas oleh Presiden Soeharto, sekarang sudah nggak ada. Jadi setiap lokasi itu harus ada rumah sederhana untuk rakyat. Sekarang tidak ada, cukup diganti uang saja. Nah, ini problem ya dari Undang-Undang Dasar ini. Kemudian pasal 28 HE 1 kesehatan. Ya, jaminan kesehatan ini sekarang bagus ya. Jadi masyarakat ya tukang beca, pembantu dan semuanya ya. Itu sekarang bisa berobat dengan gratis ya. Tentu ngantri ya, dan itu disediakan dana yang cukup besar walaupun kritiknya banyak ya. Memang Amerika, Jerman memulai 1 abad yang lalu, kita baru mulai beberapa tahun, itu sudah cukup bagus menurut saya. Ini ya saya puji, kalau pemerintah bagus ya saya puji. Slide terakhir ya. Nah, aspek 6 ini pendidikan ya. Pendidikan menurut saya sudah ada anggarannya 20%, sangat besar.
tetapi anggaran ini tidak betul-betul masuk ke pendidikan. Semua kementerian, ya, Kementerian Pertahanan, Pertanian, semuanya, pokoknya ada pendidikan pelatihan dimasukkan ke situ, sehingga Kementerian Pendidikan sendiri pun kalah dengan Kementerian Agama, itu jumlahnya, ya. Nah, kemudian ketujuh, sistem ekonomi pasar yang bersaing, ini pola neolib, ya, yang sosial. Sementara itu pada tingkat pasar, sementara pada anggaran itu sosialisme. Jadi kita kalau dari segi anggaran, sosialisme terbesar di muka bumi, ya, karena banyak gratis, ya. Terakhir, ya. Nah, kebijakan pasal 34 memelihara fakir miskin. Dulu zaman saya kecil itu di dekat rumah itu ada rumah yang disediakan untuk fakir miskin, ya, rumah untuk yatim piatu dan seterusnya. Sekarang ini yang melakukan Muhammadiyah dan NU, ya. Negara tidak punya kecukupan waktu untuk melakukan ini. Ini diabaikan. Nah, itu kira-kira mengapa buku Bung Hatta ini penting? Karena di dalam konstitusi itu bertebaran pasal-pasal yang implementasinya dan penerjemahannya itu sangat banyak dan beragam, dan sangat diperlukan untuk interpretasi lebih lanjut. Itu butir-butir ayat-ayat dan pasal-pasal itu dipengaruhi oleh Bung Hatta, yang lengkapnya ada di dalam buku Keadilan Sosial dan Kemakmuran jilid 4, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.